Saudara-saudara, selamat sore. Hari ini kami akan mengupdate kembali data kinerja layanan kesehatan terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Hari ini, tanggal 12 Juni 2020, kita mengupdate sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, selama 24 jam yang lalu. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 15.333. Artinya ini sekarang sudah menjadi 478.953 orang. Dari jumlah spesimen yang kita update, tentunya kita bisa melihat bahwa kalau dihitung jumlah orang yang diupdate, yang dites, kalau kita menghitung seluruh angka nasional, memang per 1 juta penduduk sedikit nilainya. Namun kita pahami bersama bahwa tiap-tiap daerah tentunya memiliki ancaman epidemiologi yang berbeda. Kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan, lebih dari 17.000 pulau yang diantarai oleh selat dan laut. Tentunya ini juga menjadi barier terkait dengan risiko ancaman pandemi. Oleh karena itu, tidak memiliki ancaman yang sama dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Kalau kemudian ini dibandingkan dengan negara lain, misalnya kita menghitung keseluruhan wilayah Korea misalnya, maka kita tahu Korea adalah negara daratan. Kita lihat bahwa per 1 juta penduduk yang dilakukan pemeriksaan, dilakukan tes adalah 20.810. Kemudian kalau kita lihat Malaysia, 19.120. Kalau kita lihat Vietnam, 2.827. Namun jika kemudian angka ini kita analogikan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah DKI, maka kita lihat bahwa per 1 juta penduduk di DKI, pemeriksaan sudah dilaksanakan sebanyak 17.954 orang. Artinya angka ini sebenarnya tidak kemudian mengesankan bahwa kita tidak menangani dengan baik. Ini semuanya adalah realisasi dari amanat yang sudah diperintahkan oleh Presiden untuk melakukan pemeriksaan secara masif. Ini data-data yang bisa kita dapatkan. Persoalannya adalah tidak mungkin seluruh wilayah tanah air dengan kepulauan yang demikian luas, kita analogikan dengan negara yang hanya dalam satu daratan, dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding dengan tanah air kita. Tetapi bagaimana kita menangani daerah dengan ancaman epidemi yang tinggi, kita sebenarnya sudah melakukan sesuatu yang sama dengan mereka. Kami akan terus menghitung potensi ancaman ini pada beberapa daerah yang memiliki karakteristik yang sama dengan DKI, semisal Surabaya, Makassar, dan seterusnya. Ini adalah gambaran bahwa kita telah bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan pemeriksaan ini. Dari data yang kita dapatkan pada pemeriksaan spesimen hari ini, kita dapatkan bahwa akumulasi kasus konfirmasi COVID-19 yang positif adalah sebanyak 1.111 orang, sehingga total menjadi 36.406 orang. Kalau kemudian kita lihat sebarannya, maka angka ini didominasi oleh penambahan kasus 1 di Provinsi Jawa Timur sebanyak 318 kasus, namun juga pada saat yang bersamaan melaporkan bahwa yang sembuh adalah 72 orang. Kemudian DKI Jakarta, 93 kasus baru dan 120 sembuh. Kemudian Sumatera Utara 88 kasus, belum ada laporan sembuh. Sulawesi Utara 65 kasus, belum ada laporan sembuh. Kalimantan Selatan 60 kasus dengan 15 sembuh. Kemudian ada 14 provinsi dengan kenaikan kasus di bawah 10. Bahkan 6 provinsi melaporkan tidak ada kenaikan sama sekali. Beberapa provinsi dengan kasus yang lebih banyak yang sembuh dibanding kasus positif, diantaranya Sulawesi Selatan. Hari ini melaporkan 58 kasus, namun dilaporkan juga 73 sembuh. Jawa Tengah 44
kasus baru, 50 sembuh. Kemudian Sumatera Selatan, 33 kasus baru, 38 sembuh. Nusa Tenggara Barat, 23 kasus, dilaporkan 72 kasus sembuh. Jawa Barat, 19 kasus positif baru, 41 sembuh. Sumatera Barat, 10 kasus baru, 15 sembuh. Kalimantan Timur, 8 kasus baru, 11 sembuh. Ini adalah bukti bahwa memang sekarang persentase kesembuhan jauh lebih tinggi dibanding dengan kematian. Kalau kita perhatikan data akumulasi sampai dengan kondisi saat ini, 35,8% sembuh, sedangkan kematian berada di kisaran 5,67%. Saudara-saudara, kasus sembuh total untuk hari ini sebanyak 577, sehingga kemudian total bisa menjadi 13.213. Meninggal 48, total menjadi 2.048. 424 kabupaten kota telah terdampak COVID-19 di 34 provinsi. Sementara orang dalam pemantauan yang dilakukan sampai dengan saat ini akumulasinya ada 37.538, sementara pasien yang dalam pengawasan adalah sebanyak 13.923 orang. Ini kita maknai bahwa sebagian besar provinsi sudah menuju ke grafik yang cenderung untuk menurun. Bahkan banyak yang kemudian dalam beberapa hari terakhir ini tidak dilaporkan ada kasus baru. Pemeriksaan laboratorium yang secara masif kita lakukan, kemudian kontak tracing yang secara agresif kita lakukan, inilah yang kemudian menggambarkan banyaknya kasus positif yang didapatkan, serta kemudian banyaknya kasus sembuh yang bisa kita laporkan. Saudara-saudara, kita tidak bisa melihat seluruh permasalahan COVID-19 di wilayah tanah air ini dalam satu perspektif data yang sama. Berbagai macam perbedaan pasti akan kita dapatkan, baik terkait dengan risiko maupun terkait dengan kepadatan penduduk. Inilah yang kemudian tidak mungkin kita membandingkan secara langsung antara kondisi negara kita yang demikian luas dengan kepulauan dan jumlah penduduk yang demikian padat serta sebarannya yang tidak merata, sama dengan negara-negara yang relatif berupa satu daratan dengan penduduk yang relatif sedikit. Inilah kajian yang harus kita lakukan setiap saat, sehingga kebijakan yang dibuat pun juga tidak bisa general berlaku untuk keseluruhan. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, pengendalian kita semuanya menjadi faktor penting untuk menentukan keberhasilan penanganan COVID-19 ini. Tetap untuk patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, pola hidup bersih sehat, cukup aktivitas fisik dan istirahat, ini menjadi penting. Hindarkan kepanikan dan ikuti terus berita tentang COVID-19 ini secara cermat. Karena kita tahu bahwa cara inilah yang bisa kita gunakan untuk bersama-sama mengendalikan COVID-19 ini. Kami yakin bahwa kita semua bisa melaksanakan. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.